Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Puja Purnama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara serta 3 tokoh inspiratif masa kini. Seperti yang kita ketahui, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tidak akan pernah luput dari kehidupan kita bermasyarakat atau bernegara. Hal itu yang menjadi dasar bagaimana kita mencintai, menjaga, dan membela tanah air kita, Indonesia. Lalu, apakah kita sudah tahu apakah makna dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Begitu banyak suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia, namun kita dapat bersatu karena ada Pancasila sebagai dasar negara dengan falsafah negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walau berbeda-beda tetap satu jua. Namun pada kenyataannya tidak sedikit organisasi atau kelompok orang yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus meningkatkan pengetahuan dan mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tujuan mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara seperti ASN yaitu dapat turut serta menjaga kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa dengan cara menghormati simbol-simbol negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Maka kita sebagai ASN jangan mudah terprovokasi tentang berita bohong atau berita hoaks, dan jangan sampai kita ikut-ikutan dalam menyebarkan berita yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya, dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya menjaga kesatuan bangsa dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, dan tidak mendiskriminasikan golongan tertentu, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk menyaring hal-hal negatif yang dapat membuat bangsa ini terpecah. Kesadaran bela negara harus dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang mendapatkan kemerdekaan bukan karena belas kasihan atau giveaway dari bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta hingga pengorbanan jiwa dan raga. Dari kecintaan pada tanah air, dikembangkan keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik serta patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Berikut saya akan menyebutkan 3 tokoh nasionalis yang mencerminkan sikap bela negara, yaitu Maudy Ayunda, MH Ainun Nadjib atau bisa dikenal dengan Cak Nun, serta Rocky Gerung. Maudy Ayunda adalah aktris, model, aktivis, dan penulis yang berkebangsaan Indonesia. Pasca lulus sekolah menengah, Maudy Ayunda diterima di Universitas Oxford, Inggris, dan mengambil jurusan Filosofi, Politik, and Ekonomi. Ia memulai studi pada September 2013 dan lulus pada tahun 2016. Lalu ia melanjutkan
untuk mengambil S2 di Universitas Stanford dan lulus pada tahun 2021 dengan gelar ganda untuk jurusan bisnis dan pendidikan. Maudy terlibat dalam kampanye melawan perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, pernikahan anak di bawah umur, serta pekerjaan berbahaya. Maudy ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern. Selanjutnya, Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal dengan Cak Nun adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Ragam dan cakupan tema pemikiran beliau sangatlah luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, musik, filsafat, serta pendidikan. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Menjelang jatuhnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintai nasihatnya, yang kemudian celutukannya diadopsi oleh Soeharto berbunyi, "Ora dadi presiden, ora PTN." Setelah reformasi 1998, Cak Nun bersama gamelan Kiai Kanjeng memutuskan kegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktivitasnya berjalan terus dengan menginisiasi masyarakat Ma'iyah yang berkembang di seluruh negeri hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dan masyarakat Ma'iyah mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka, memandang, merumuskan, dan mengelola dengan prinsip dan formula yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam pandangan akademisi barat, pemikiran dan kegiatan ini bisa dimasukkan dalam perjuangan dekoloniality. Dan yang terakhir adalah Roky Gerung. Ia adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia. Roky Gerung sendiri sebagai seorang kritikus yang sangat kritis dalam pemikiran, argumennya tajam, serta selalu berprinsip dalam menanggapi suatu masalah. Ia berperan aktif memberikan kritikan dan berperan sebagai pengamat politik. Merupakan cara Roky Gerung untuk terus mengaktifkan akal sehat bangsa ini yang sudah terkoyak. Dikenal sebagai pengamat politik dan pendidik perhimpunan demokrasi, sangat independen dan berprinsip teguh pada argumennya sendiri. Ketimpangan hukum di Indonesia membuat Roky Gerung terus eksis untuk menyampaikan argumennya yang tajam dan bermakna agar berdampak pada perubahan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.